Berbicara hal itu, Bapak harapkan bukan sekedar tadi upacara merupakan rutinitas, tapi tolong perlihatkan kalian dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kalau nenek moyang kita, leluhur kita dulu berjuang mengangkat senjata, banting tulang, berkeringat dengan pecut, dengan siksaan, itu berjuang dengan otot akal. Tetapi kita semua, kalian adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar yang tekun, dengan giat, dan mengangkat potensi bakat yang ada di kalian. Oleh karena itu, Yayasan Darul Mukminin hadir di tengah-tengah kalian dalam rangka mengakomodir, membantu cita-cita negara Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan mengandalkan sekolah negeri yang tidak bisa menampung secara keseluruhan, baik fasilitas, bangunan maupun pendidik-pendidiknya. Nah, berangkat dari situ, Yayasan Darul Mukminin berinisiatif membantu sebagai peran masyarakat mewujudkan lembaga pendidikan ini. Dengan kesempatan itulah Bapak harapan kalian manfaatkan secara maksimal, karena yang namanya menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, di negeri maupun di swasta, statusnya sama. Apalagi yang menjadi perbedaan lebih, kalau kalian sekolah di Darul Mukminin, bersyukur. Kenapa? Di mana kurikulumnya, materinya lebih banyak yang bernuansa keagamaan, sebagai wujud kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dari mulai pelajaran bahasa Arab, fikih, akidah, dan lain sebagainya, yang mana di sekolah negeri tidak ada, hanya sebatas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu juga ada di kita. Itulah kalian harus bersyukur, karena kita sadar ketika beranjak dari SD ke SMP, hampir mayoritas kegiatan pengajian di daerahnya masing-masing. Seiring dengan menginjaknya SMP, kebanyakan berhenti untuk mengaji di daerahnya. Itu hampir mayoritas. Oleh karena itu, Yayasan mengakomodir materi itu supaya include di dalamnya bukan sebatas kurikulum Intidiknas, tetapi terpadu dengan kurikulum keislaman. Nah, itu wujudnya. Tolong dimanfaatkan oleh kalian semua. Yang lainnya juga pada para Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Yayasan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya, pengorbanannya, serta keikhlasannya dalam membimbing anak-anak kita sekalian dengan penuh kesabaran. Dengan kondisi hari ini, anak-anak seperti itu, perkembangan teknologi sejalan dengan karakter dan kultur masyarakat kita seperti ini. Jadi tolong, kesabaran itulah yang harus kita pegang, karena mendidik harus sesuai zamannya. Itu zaman sekarang inilah yang sangat berat buat kita, tetapi kalau kita tanamkan dengan penuh keikhlasan, insya Allah bisa kita jalani dengan baik. Mudah-mudahan kalian yang nanti dari mulai TK, kalau sejak berdiri sekolah formal di Yayasan Darul Mukminin, 2005 berdiri Taman Kanak-Kanak, 2006 berdiri SMP, 2012 berdiri SMK. Mudah-mudahan dengan berdirinya sekolah formal ini menjadikan silaturahmi kita dengan masyarakat, dengan kalian semua, menjadikan hal-hal yang terbaik, menjaga, merawat persatuan dan kesatuan. Jadi sekali lagi, tolong pada anak-anakku sekalian,
Yang pertama pesan Bapak, kalian mengikuti seluruh aturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah kita tercinta ini. Semata-mata tata tertib tersebut adalah untuk mendidik kalian, membiasakan diri kalian untuk disiplin tanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Sekali lagi, kunci keberhasilan bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi ada perjuangan keras di dalamnya. Bapak menanamkan satu kunci kesuksesan adalah tidak lepas dari kekuatan kalian menekuni, menapak setiap langkah tahapan kehidupan dengan sungguh-sungguh. Tolong nanti kalian posisikan diri kalian ketika di sekolah adalah sebagai pelajar dalam rangka menuntut ilmu. Apa tugas sebagai pelajar? Patuh taat pada perintah Bapak Ibu guru, patuh taat terhadap tata tertib. Insya Allah Bapak Ibu guru kita tidak akan mendidik kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nanti kalian akan merasakan di masa yang akan datang. Apa yang dikatakan Bapak Ibu guru hari ini mungkin kalian tidak sadar, tetapi di kemudian hari kalian akan menyadarinya betapa manfaatnya nasihat dari Bapak Ibu guru. Kemudian maka karena itu hormati Bapak Ibu guru, selain di rumah hormat dan taat patuh pada orang tua. Hal itu memudahkan kalian dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan penuh keberkahan. Insya Allah wujud itu. Setiap langkah kalian mau berangkat, tolong yang pertama selain salam, minta doa pada orang tua kalian, pada kakak kalian kalau tidak ada orang tua, pada siapapun. Insya Allah berkah doa di perjalanan itu. Ketika sampai di sekolah, kalian siap menerima tempaan dari Bapak Ibu guru. Yang kuncinya adalah tadi hormat pada orang tua, hormat pada ibu guru, dan juga hormat pada yang lebih tua. Tanamkan pertama niat yang baik, yang lurus, ucapan yang baik, perilaku yang baik, karena yang tiga itu akan menjadikan lebih bermanfaat dari yang lain-lainnya. Ucapan yang baik, orang yang mendengarnya akan bergumam memuji. Siswa mana? Perilaku yang baik, ketika lewat jalan, lewat orang lain, kita ucapkan salam di situ. Walaupun tidak dibalas, tapi insya Allah mayoritas dibalas. Dengan doanya dari yang dilewati kita akan berucap, bergumam. Siswa mana? Siswa Darul Mukminin. Yang jelas, yang dinilai di masyarakat, yang dinilai dalam keluarga adalah bukan kemampuan matematika pintar, bahasa Inggris pintar, bahasa Arab pintar, tapi yang paling pertama adalah akhlak dan ucapan perbuatan. Insya Allah dengan akhlak tersebut akan memunculkan simpati dari yang lainnya. Jadi sekali lagi Bapak menghimbau kepada kalian, jaga kedisiplinan, wujudkan tanggung jawab, erat kerjasama dan silaturahmi di antara kalian, di antara siswa-siswa yang lain, sehingga wujud persatuan yang diinginkan oleh para pahlawan kita akan muncul di pundak-pundak kalian, karena kalian adalah merupakan generasi penerus bangsa.
tidak akan bisa menyangkal, siapa tahu di antara sejumlah ini